Salam sehat. Di video ya, sebuah catatan saham bangun tidur yang dibuat Minggu 28 Agustus 2022 itu mencatat ya atau berisi data tentang saham-saham, ya banyak istilahnya ya, saham-saham, kalau istilah saya LQ45, LQ50. Ada yang bilang saham zombie, ada yang bilang saham gocap ya, atau ada lagi yang bilang saham putri salju, karena sebagian saham LQ50 itu memang tertidur pulas, yaitu di harga 50 ya, harga 50 di harga pasar regional, pasar reguler ya. Nah, kita langsung aja ke data. Nah, ini emitennya saham IKE, Arka, Baut, Pura, BSKL, NTBK, SWAT, CBMF, BOS, dan lain-lain sampai ikan ya. Saham Lucy Waran kita abaikan karena kita di sini tidak membahas Waran. Nah, kebetulan aja harganya dia tersortir, yaitu di antara 50 sampai 100. Oh ya, pengertian di sini ya, saya sering sebut dengan saham LQ50 karena atau dengan batasan ya. Jadi saham LQ50 batasan saya itu antara 50 sampai 100. Di saham yang di harga 50 sampai 100, di situ ada volume ya yang cukup menonjol, ingat, dibanding dengan volume hari-hari sebelumnya selama kurang lebih 3 bulan ya. Itu. Jadi bukan dalam bentuk nominalnya yang besar kecil, enggak, tapi dibandingkan dengan volume hari-hari sebelumnya selama kurun waktu 3 bulan. Nah, di sini ketemu saham yang tertera di layar HP atau layar monitor Anda. Nah, terus ada ini notasi khusus ya. KS mungkin khusus ya, jadi ada tanda khusus atau bilang tato ya, dimana ada IKE kena ditato X ya, BOS ada EX ya, GMFI EYX ya. Sependek saya tahu, X itu bahwa saham tersebut lagi dalam pantauan. Kemudian E itu apa ya, kalau nggak salah belum menyampaikan laporan keuangan atau ekuitas negatif, kurang tahu ya, jadi lupa ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri di tabel atau data yang ada di IDX ya, di websitenya IDX yang resmi. Nah, jadi ini intinya ya, hati-hati aja yang ada tato dengan segala resikonya. Bursa udah mengasih tanda atau clue atau tato, berhati-hati dengan tato-tato ini ya. Diharapkan kita semua pemain saham atau investor saham itu mengetahui tanda-tanda ini ya. Tapi ya tidak mudah, perlu
membaca secara teoritis atau perlu kita cari di websitenya Bursa Saham atau IDX website. Nah itu jadi itu ya. Kemudian nah ini ada value-value yang menonjol ya, terutama di sini terlihat di kalau hari Jumat, berdasarkan hari Jumat ya, sangat menonjol di BKSL ya. Nah, kenapa saya pilih BKSL ya, karena BKSL itu volumenya jauh sekali dibanding dengan sehari sebelumnya. Nah ini value-nya ya, di sini value-nya jauh sekali dibanding dengan hari sebelumnya. Bahkan kemarin lusa misalnya. Nah ini jauh sekali ya. Jadi kita kasih notasi khusus dalam arti catatan BKSL menarik. Kemudian secara valuasi ya, kemarin BKSL aja ya. Sedangkan kayak Friend ya memang biasa, memang dia cukup lumayan ya. Ini 100 miliar, ini 60 miliar, ini 143 miliar. Jadi ya memang segitunya ya. Secara normalnya Friend memang valuasinya kisaran 50 miliaran ke atas. Nah, ada yang satu lagi yang sedikit menonjol ya, sangat menonjol bahkan untuk ukuran saham tidur, yaitu Kars. Ya, di sini ada notasi khusus X, di mana kenaikannya cuma 10%. Nah, di sini 16 miliar, tetapi sebelumnya 100 miliar. Ini di sini 144 miliar, ini 115 miliar. Dari sebelumnya ya volumenya dikatakan relatif tidak ada. Ingat, relatif tidak ada ya. Karena kita ngomong nggak ada, tiba-tiba di nego ada misalnya. Jadi relatif, jadi tidak kasat mata secara mata telanjang Kars ya. Coba kita lihat chartnya, tapi saya di komputer sebelah ya. Jadi volume terbentuk baru 4 hari. Maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ya. Jadi betul-betul new, baru bangun tidur ya, mungkin belum mandi. Nah itu Kars. Dewa sudah lumayan lama manggungnya, bangun tidurnya sekitar ya udah 4 bulanan, 5 bulanan ya. Itu Dewa bangun tidur. Jadi kita tidak kasih tanda khusus. Jadi BKSL, Kars ya, itu diperhatikan sampai berapa dia akan naik. Ya, untuk Kars sendiri ada rumor terkait dengan Triputra Rahmat sama Boy Thohir ya kalau nggak salah. Nah itu rumor ya, entah nggak tahu ya. Di saham tahu sendiri, news, rumor ya, CA ya, bagian daripada CA yang ya bisa tidak itu akan ditemukan, maksudnya perlu jam terbang yang cukup lumayan untuk bisa memilah-milah news yang berdampak positif pada saham atau malah sebaliknya berdampak negatif pada saham. Ya.
itu BKSL, Kars, sama coba kita IKE, Arka, Baut, Pura, ya Pura juga baru bangun tidur ya. Tuh SWAT juga ya, volumenya atau value-nya lumayan besar dibanding hari-hari sebelumnya. Ya, itu ya, SWAT. Coba saya akan coba pilah data itu, atau coba kita para ya subscriber ya, atau yang kebetulan lihat video ini, coba kita sama-sama tebak. Jadi ingat ya, oh ya, saham ini hanya untuk yang tingkat lanjut ya. Bagi newbie saya harap atau jangan sentuh saham ini ya, karena saham LQ50 ini sangat berbahaya bagi para newbie, karena di sini pertarungan mental, dana, ya, psikologis, ya, banyak lah ya, gado-gado pokoknya, perang bandar, ya sebagainya. Jadi banyak kejadian ya, orang yang mungkin stres, psikis terganggu karena sahamnya tidur. Nah, beda dengan orang yang udah berpengalaman, mungkin punya dana gede, ya, jam terbang tinggi, ilmu cukup, disiplin cukup, ya, dia mungkin bisa menghadapi market dalam kasus ini LQ50 ya. Karena kalau seorang newbie masuk saham LQ50 HK 1M misalnya, terus tidur, nah nggak bisa tidur, sahamnya tidur pulas, orangnya nggak bisa tidur, itu akan mengganggu psikis ya. Tuh. Jadi akan kita pilih saham itu menjadi saham yang berkapitalisasi cukup besar ya. Ini relatif ya, karena di saham tidak ada yang pasti, relatif ya. Seperti BKSL ya. BKSL itu walaupun LQ50 atau tergolong saham yang ya bangun tidur ya, tapi bangun tidurnya nggak lama kalau BKSL ini ya. Kadang-kadang cuma membuka matanya aja tidur lagi, atau ya buka matanya tapi nggak bangun-bangun ya. Jadi maksudnya di kisaran harga 50, 51, 50 lagi ya. Nah, tadi bolak-balik gitu ya. Jadi saham itu tetap ada denyut nadinya, tapi dia nggak naik-naik. Nah, untuk saat ini kenaikannya cukup lumayan, didorong dengan volume yang cukup tinggi juga. Di BKSL digarisbawahi itu saham yang termasuk kelas 3 atau mungkin bisa dikatakan seperempat blue chip gitu ya, karena saham BKSL itu saham yang kuno atau maksudnya mature, dewasa, udah puluhan tahun berdiri. Jadi dia kekayaannya masuk golongan small medium cap. Ya. Demikian juga T-Pro, ya, ini anak usaha dari Adikarya kalau nggak salah ya. Itu juga termasuk small medium cap komposit. Ya. Terus anak perusahaan BUMN yang lain, GMFI, ya, ini juga masuk dalam small medium cap. Terus BNBR ya, itu juga kelas 3, ini punya si Abu Rizal Bakri kalau nggak salah ya. Karena sahamnya Abu Rizal mungkin ya sekarang ya punya ya, tapi mungkin berapa persen saya nggak tahu.
Jadi BNBR juga termasuk small medium cap, ini saham lama juga. Terus Friend demikian juga masuk kelas 3, NPC kelas 3, Dewa kelas 3. Ya. Nah, ada feeling berdasarkan pengalaman ya, mungkin ya valuasinya gede, saham itu saham dewasa, udah bertahun-tahun, berpuluh tahun ya, berada melantai di bursa. Nah, jadi untuk saham-saham yang susah tidur ya, jadi saham pernah tidur tapi susah tidur pulas, yaitu kayak PKSL ya, Pepro, apalagi ya, kalau SWOT masih dalam kelas 4 SWOT ya, GMFI ya, secara itu ya yang perlu digarisbawahi itu ya PKSL dan Pepro yang cocok untuk, maksudnya mungkin cocok untuk invest apa swing ya. Ingat perlu dipersiapkan mental dan psikis, dorongan dana ya, kepemilikan dana ya, atau sering bilang orang duit dingin ya, jangan sampai duit hangat, apalagi duit panas, nanti meleleh, nanti sahamnya tidur, dan pemilik sahamnya ya meleleh juga ya, karena tidak tahan menunggu sahamnya bangun tidur, atau karena ya duitnya panas, otomatis duit itu harus segera dicairkan untuk dapur, misalnya untuk kuliah atau untuk nikah dan sebagainya. Saya kira itu dulu ya, itu cukup itu ya. Jadi ini cuma tidak ada ya materi-materi yang tinggi-tinggi, nggak ada. Ini adalah sebuah data saham 50 di mana biasanya di akhir-akhir tahun, di kuartal terakhir, penghujung tahun, itu biasanya saham-saham 50 itu bangun tidur, mungkin dijemput pangeran seperti putri salju, nunggu ciuman sang bandar atau ciuman sang pangeran supaya bangun tidur. Nah, saya kira cukup. Salam sehat.